dalam menjalani hubungan kan perlu ngobrol ya, perlu saling cerita, perlu saling berbagi kayak gitu. Jadi selama kamu berbagi, selama kamu bercerita itu ya harus mengedepankan kejujuran sih menurut aku. Ya, kira-kira tips buat cowok-cowok di luar sana menanggapi kalau cewek ditanya jawaban cewek terserah tuh, kira-kira tanggapan cowok harusnya tuh seperti apa sih? Waduh, waduh, waduh. Ya, intinya kalau mau mengghosting, bilang dulu deh. Menurut aku sih dalam hubungan itu selama kamu sama dia punya waktu buat bareng, nggak yang harus tiap hari gitu, tapi saling ngeluangin waktu buat ngobrol bareng, buat duduk bareng, sekedar nanya kayak gimana nih hari ini gitu. Kayak gitu menurut aku itu lebih dari cukup sih kayak gitu. Oke, halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama gue di sini Muhammad Ilham, dan seperti biasa, gue juga bakal ditemenin sama partner gue, Adi Ahmad. Halo Halo, semuanya, halo, halo Ham. Gimana halo, kabarnya Ham? gimana? Alhamdulillah, gue baik selalu, senantiasa. Baik, alhamdulillah ya. Tapi gimana nih, kabar lu gimana nih? Ya alhamdulillah bisa Sehat fisik dilihat dan dari mentalnya? agak lumayan ya, Oh, lumayan ya, berarti lumayan, lumayan apa tuh? lumayan baik lah, lumayan baik. Oh, berarti ada yang nggak baik berarti tuh. Ada sisi nggak baiknya tuh. Iya, ya bisa dibilang naik turun lah, roller coaster. Oke. Heeh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat deep banget nih, yang sangat bersama gue spesial kita kali ini. Topiknya apa tuh? Start topiknya masih ntar, bersabar. Kita perkenalkan dulu guys kita di ujung sana. Siapa nih? Halo, aku Dina. Halo. Halo Ilham, halo Adi. Perkenalkan aku Dina. Gimana? Dina Harus siapa? nyebut Dina. tahu juga nggak? Aku Dina Dina siapa? Daniana nama panjangnya. Biasanya dipanggil Dina sih. Biasanya panggil Dina. Dina gitu. Apa Dania? Dania juga. Nia, Dina, Ina, Dina, Nia. dan Oh, kalau Nia enggak. Vita gitu, enggak. Enggak. Asalnya dari mana? Aku asalnya dari Sumatera, tepatnya di Lampung. Oh, Ya, Lampung. Berarti sekarang lagi di Lampung? enggak dong, lagi di Jogja sekarang, masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Pura-pura nggak tahu aja nih aku nih. Pernah Terus? ke Lampung? Iya pernah. Nggak ada yang belum. Di Lampung ada apa? Oh, banyak di sana, tapi yang terkenal wisatanya lebih ke pantai sih. Oh, ke pantai. Pantai Pantainya, Kuta. oh enggak bukan dong. Oh, dong. bukan ya. Oh, salah. Tapi kalau makanan khasnya apa tuh? Kalau makanan khas dari Lampung tuh nggak ada yang spesifik gitu sih, tapi ada satu namanya makanan khasnya itu namanya, kalau kalian pernah dengar itu seruit. Jadi seruit itu dimakannya pakai ini sama ikan bakar kayak gitu. Wah, kelihatannya enak tuh. Oke, kita sekarang bakal review makanan kali ini ya. Kenapa jadi makanan ya? Oke, kalau untuk sekarang ini kamu kesibukannya apa nih? Kalau untuk sekarang ini aku lagi nyelesain studi aku, lebih tepatnya aku lagi ngerjain skripsi. Oh, anak Hmm, akhir nih, anak mahasiswa akhir guys, semester akhir. mahasiswa akhir. Drama. Tepatnya mahasiswa purba di kampus sih. Tapi suka overthinking gak sih? Suka banget Yang pastinya. lain udah selesai nih, gua belum nih, atau santai Oh, aja nih. Wah, itu
Kayaknya aku overthinking itu tiap malam deh. Oh, Wajar sih. Soalnya kita juga apa ya, overthinking itu kan bagian dari manusia dan sangat wajar nggak sih? Iya sih, benar sih. apalagi kalau misalnya udah punya pasangan gitu kan, itu Wah, sangat-sangat, betul. Overthinkingnya double-double lagi ya, dari sangat, pasangan, dari skripsi, dari lingkungan sekitar juga, ya kan? ah. Nah, Nah, terlalu banyak yang dipikirin sih. Betul. Awas nanti jadi burnout mungkin. Ya, belum sih, belum sampai ke situ, tapi benar-benar overthinkingnya benar-benar ya banyak deh. Ya, begitulah ya. berarti kamu Tidak bisa kamu sering diceritakan juga. tiap malam tuh kamu overthinking tentang tugas, tentang perkuliahan atau dan juga tentang pasanganmu. Iya ya. Apa ya, banyak sih, lebih tepatnya lebih ke kuliah sih, kayak mikir wah Oh, orang-orang udah selesai nih gitu, kok aku belum ya gitu sih. Dan dari orang-orang sekitar juga kayak gimana udah selesai belum gitu sih lebih tepatnya. Kalau untuk pasangan apa ya, Kenapa tuh? enggak sih, kalau ke pasangan aku enggak terlalu yang itu gitu. berarti udah trust banget nih sama pasanganmu nih. Dibilang trust banget enggak juga sih, gimana ya, 70-30, 50-50, mungkin atau 50 berapa nih? 50. Oke, nggak 100% nih. Enggak 100%, karena 100% nggak bisa kita miliki sebagai manusia, nggak sih? Wede. Iya sih, benar sih. Aduh, dalam nih, masih awal udah dalam banget nih. Aduh, maaf. Oke, jadi hari kita bakal bahas soal relationship juga, tapi ini kita lebih membahas ke eh, kita lebih membahas ke di ghosting nih. Memang kayaknya banyak sih orang-orang yang mungkin ngerasa, waduh aku kok di ghosting ya. Emang kayak tiba-tiba chatnya panjang lebar tapi tiba-tiba ngilang gitu. Aduh. Tapi sebelum masuk ke situ, menurutmu itu apa sih? Sepenting apa sih untuk menjalin hubungan pada apa? Menurut kamu apa sih yang paling penting dalam menjalin sebuah hubungan? Yang paling penting dalam sebuah hubungan itu apa gitu? Sebelum kita masuk ke akar masalahnya gitu. Oke. Menurut aku ya, dari pertanyaan Ilham tadi, menurut aku apa sih yang paling penting dalam hubungan gitu ya pertanyaannya? Ah. Kalau menurut aku saling percaya sih. Jadi kalau misalnya kamu udah saling percaya sama pasanganmu, udah benar-benar oke, kamu percaya dia, dia percaya kamu, ya menurut aku otomatis ke depannya pun bakal lancar-lancar aja gitu. Karena menurut aku, balik lagi menurut aku itulah kuncinya gitu kalau dalam menjalin suatu hubungan kayak gitu. Oke. Oh, berarti basicnya asas kepercayaan nih ya. Betul, asas kepercayaan. Enggak, maksudnya asas kepercayaan tuh ya sangat diperlukan banget sih, apalagi menjalin suatu hubungan ya kayak gitu. Tapi selain kepercayaan apa lagi nih Selain kepercayaan apa ya? dalam hubungan? Kira-kira yang Jujur penting sih. apa? Oh, jujur. Kira-kira sih. Saling terbuka gitu ya. Betul. Keterbukaan gitu kan. Relate sama yang tadi ya, saling percaya, jujur sih menurut aku. Kalau kamu nggak jujur sama pasanganmu, apalagi kamu nggak jujur sama pasangan dirimu sendiri gitu, ya gimana kamu bisa itu gitu, gimana hubungannya bisa berjalan baik-baik aja kalau kamunya aja nggak saling jujur kayak gitu, nggak saling terbuka kayak gitu. Karena dalam menjalin hubungan kan perlu ngobrol, perlu saling cerita, perlu saling berbagi kayak gitu. Jadi selama kamu berbagi, selama kamu bercerita itu ya harus mengedepankan kejujuran sih menurut aku. Nah, untuk jujur dan gitu, berarti basicnya tuh komunikasi ya, komunikasi Betul. dalam saling satu sama lain.
Betul, komunikasi sih penting banget. Ya, gimana ya? Gimana kamu bisa tahu apa yang dimau pasangan kamu gitu kalau kamu nggak mengkomunikasikan itu ke pasangan kamu gitu. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba tahu apa mau kamu gitu ya. Soalnya dia bukan peramal kan yang bisa tahu apa isi hati kamu gitu. Iya, apalagi kalau misalnya ditanya mau makan di mana, terserah. Nah, Itu parah sih. gimana ya? Sebenarnya aku pun masih sering kayak kalau ditanya makan di mana, aduh bingung gitu loh. Kenapa ya? Nah, itu kenapa ya? Itu lebih ke cewek tuh. Itu kenapa tuh? Masih Jawabnya suatu gimana? misteri itu. Aku pun sebagai cewek aku nggak tahu sih kenapa kok harus Kayak udah refleks aja tuh. Mungkin. Responnya terserah. Bawaan mungkin Refleks. memang gitu mungkin ya. mungkin. Atau enggak itu sebuah uji atau tes buat pasangannya. Iya enggak? Kayak ini cowok inisiatif enggak? Apa masa cewek sih yang nentuin? Tapi kadang kalau kita Kepikiran sudah gitu nggak sih? inisiatif, kadang salah loh. Nggak jarang. Kita udah inisiatif, sate, males, yang lain lagi. Nah kita dipaksa mikir tuh, itu bagus juga tuh. Maksudnya biar nggak otaknya kosong juga tuh. Ya, kira-kira tips buat cowok-cowok di luar sana menanggapi kalau cewek ditanya jawaban cewek terserah tuh kira-kira tanggapan cowok harusnya tuh seperti apa sih? Waduh, parah sih. Gimana ya? Tapi Aku tahunya. benar tuh, benar. Ikutin nggak bisa juga sih ya, soalnya ceweknya bilang terserah ya. Nah, itu dia, iya sih. Gimana coba apa yang ada di pikiranmu? Kalau aku pribadi ya, Uh-uh. sebenarnya jawaban terserah itu gini sih. Kita tuh ngikut kalian sebagai cowok gitu. Nah, tapi ada tapinya ya. Iya. Oke. Ya udah kalau aku sih jujur kalau aku ngikut aja ya. Tapi mungkin ada beberapa cewek yang yaudah terserah gitu. Tapi setelah diajak ke sini dia nggak mau gitu. Itu kan ada ya kasusnya kayak gitu. Tapi jujur aja kalau aku emang kadang terserah deh gitu. Karena kalau boleh jujur-jujuran nih ya. Pertama cewek bilang kita lihat dari kaliannya nih. Maksudnya dari kaliannya tuh gini. Lihat dari gimana sih kondisi ekonomi kalian saat itu pas kalian ngajak cewek itu makan. Nah kayak gitu. Nah jadi kami lebih menyesuaikan ke kalian kayak gitu sih. Kalau kami sebagai cewek ya, aku sih lebih tepatnya kayak gitu. Terus yang kedua karena ya emang bingung aja. Oh, takut ada rasa ini ya, gak enak sama cowok gitu. Lebih kalau itu lebih ke yang pertama sih, nggak takut nggak enak, takut yang gimana gitu karena kan ya balik lagi emang gimana ya dalam menjalin suatu hubungan apalagi masih pacaran kan, notabene-nya masih pacaran ya dalam tanda kutip ya kita harusnya tahu lah gimana gitu dalam si pasangan kita itu gitu kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Jadi lebih main aman supaya mungkin kalau disuruh bayar tuh cowok nggak kelabakan gitu. Enggak. Langsung. Salah. Aduh, sorry lupa bawa dompet. Enggak sih, kita lebih kayak kita tuh sebenarnya menyesuaikan kalian karena pertama kami nggak mau menyusahkan kalian sebagai cowok dan ya itu tadi lebih harus memahami sih. Oke. Berarti itu tanda dari cewek ke cowok untuk apa ya? Menghargai cowok supaya menghargai apa sih situasi keadaan. Cewek mah let it flow aja. Dimana benar. aja. Aku setuju banget sih sama kamu. Jadi kita udah dapat jawaban kalau cewek ditanya terserah, itu jawabannya tuh tadi tuh. Dua tuh tadi tuh. Oke. Tapi oke, tadi sekarang gue mau nanya nih. Tadi kan ini kita bahas tentang menjalin hubungan gitu. Tapi kalau dalam menjalin
hubungan tuh pernah nggak sih kamu di ghosting gitu? Mungkin misalnya contoh kalian tuh udah chat lama, chat udah deket nih, udah mulai deket, tiba-tiba dia ngilang gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu? Jujur pernah sih, dan beberapa kasus ya, maksudnya nggak cuma sekali gitu. Ya aku pun nggak tahu ya kenapa alasan dia mengghosting gitu, dan apa yang mendasari itu gitu. Tapi kadang malah si perilaku ghostingnya ini ke aku tuh malah berakibat buruk sih, kayak aku jadi overthinking, aduh kenapa ya gitu, apa aku ada salah ya gitu, apa aku ada salah ngomong ya, salah perbuatan ya, salah sikap ya ke dia kayak gitu. Terus malah mikirnya itu jadi kemana-mana, apa aku kurang ini, apa aku kurang itu kayak gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak ya jawabannya pernah. Dan pesan aku ke para cowok nih ya, kalian Mbak ya, kalau cewek ada salah tuh bilang aja gitu, nggak usah tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba apa ya, nggak ada kabar. Yang awalnya kita baik-baik aja, kita jalan kemana-mana terus tiba-tiba ghosting tuh kenapa ya? Kayak gitu sih aku. Nah itu gimana Ham? Kenapa ya Ham? Tapi cewek lebih banyak sih kayaknya gitu ya. Kenapa? Kayaknya aku ngerasa kalau cewek lebih banyak yang gitu ketimbang cowok ya. Tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau dari sudut pandang aku kayak gitu sih, tiba-tiba ngilang. Dia marah apa gimana ya? Kita telepon nggak diangkat, nggak dibalas. I don't know, mungkin. Tapi kalau dari sisi cowok mungkin kalau yang dari sudut pandang aku mungkin dia main game mungkin. Nah, gak mau diganggu mungkin. Jadi main game. Jadi kayak diabain. Ghosting yang benar-benar dia ngilang gitu loh. Emang itu cuman main game, jadi selama itu dia main game gitu. Emang berapa lama di ghosting? Ya benar-benar dia ngilang, dia nggak ada kabar sampai sekarang pun. Atau enggak kamu nggak ini kayak apa komen story-nya? Enggak sih, kayak ya sebenarnya kita masih lihat-lihatan story, tapi gimana ya, mau komen story tuh kayak udah ada jarak gitu loh. Kayak gitu. Oh, jadi dia ngeliat storymu tapi nggak balas chatmu. Benar kayak gitu. Atau enggak kamu udah coba kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau gitu nggak usah sih. Udah amat sih. Nggak usah. Kok aku yang kayak marah ya. Maksudnya maksudku itu lebih kayak apa ya, kayak coba chat kayak say hi maybe. Enggak, jujur aja setelah aku di ghosting itu tuh bener-bener aku tuh overthinking gitu loh, jadinya tuh kayak wah salahku apa ya gitu, wah aku pernah ngomong apa ya ke dia kayak gitu loh. Jadi akunya jadi minder sendiri. Itu sih salah satu menurut aku efek buruk dari ghost. Oke. Tapi ini kan dari sisi di ghosting nih, tapi kamu sendiri pernah nggak sih kamu ngeghosting cowok? Menurutmu nih, dari pengalamanmu pernah nggak sih kamu ngeghosting cowok gitu? Pernah nggak ya? Coba ngitung sudah berapa? 1, 2, 3 berapa ya? Aku berhenti ngitung di 100 sih. Ada gila sih, gila. Oke, kita kuat situ. Oke, aku jawab nih ya. Jadi kalau misalnya mengghosting, jujur nggak pernah sih. Dong. Menurut aku nggak pernah. Oke, menurut kamu nggak pernah. Okay. Tapi kalau misalnya gimana? Apa? Gimana? Tapi apa? Tapi kalau misalnya kayak jadi ada nih jadi orang nih tiba-tiba masuk ke aku gitu. Nah, kayak dia tuh kayak ngekode gitu loh. Ngekode, tapi aku ya oke fine aja. Aku kayak terbuka aja gitu. Tapi setelah aku cari tahu dia, aku ngobrol sama dia,
aku tahu sifat-sifat dia dan sikap-sikap dia ke aku. Dan setelah akunya ngerasa aku nggak cocok, itu aku bukan ngeghosting sih, tapi lebih ke kayak oh kayaknya enggak deh gitu dong. Gitu loh, paham gak Oh, sih? oh ini apa Oke. ngefilter Enggak yang gitu. hilang gitu enggak. Ah, ah. Atau mungkin risih kali, risih di chat gitu. Enggak. Ya, enggak sih, enggak yang risih gimana-gimana, cuman apa ya? Ya biasa aja, karena awalnya yang kita intens chatan atau misalnya telepon, ketemu, nongkrong segala macam tuh jadi aku kurangin gitu. Hmm. Tapi biasanya tuh kalau cewek biasa kalau ngeghosting tuh kenapa gitu? Mungkin kalau dari cowok tuh mungkin tadi contohnya kalau yang tadi aku bilang kan mungkin dia main game atau apa gitu. Kalau dari sisi cewek ini biasanya ngapain sampai mungkin si cowok nih ngerasa kalau dia ini di ghosting gitu. Eh, Kenapa ya? Kalau aku kan ya itu tadi jawabannya kan aku belum pernah mengghosting nih. Hmm, Nah, tapi kan dari sudut pandang, kan kamu sebagai wanita di sini Oh, kan, oke. pasti ada sudut pandang dari mungkin teman-temanmu mungkin atau dari wanita yang lain yang mungkin kamu juga dengar pengalamannya juga mungkin. Mungkin ya kalau dari sudut pandang aku nih, mungkin ya emang ada beberapa atau ada satu aja sifat atau sikap cowok itu yang emang nggak nyaman di ceweknya kayak gitu. Nah, salah satunya kayak gini. Yang tahu sih gini, cewek itu ada satu aja kesalahan atau apa ya, misalnya perbuatan atau sikap atau apapun itulah. Ini dalam konteksnya masih PDKT ya, masih oke pendekatan oke. ya. Dan kalian melakukan kesalahan itu ke cewek, ya udah itu menurut cewek minus sih. Kayak gitu. Jadi ya kalau masa pendekatan itu kan sebenarnya kamu tuh berusaha masuk ke cewek itu ya. Berusaha Oke. gimana caranya kamu bisa ngambil hati si cewek gitu. Nah, kalau misalnya ada satu aja kesalahan kamu yang menurut cewek itu fatal dan berakibat minus, ya udah si cewek bakal istilahnya ya itu tadi mengghosting. Nah, Oh, contohnya apa tuh? iya. Contohnya apa tuh? Yang fatal Contohnya apa tuh contohnya tuh? apa ya? Eh jujur aku nggak suka cowok yang ini sih, lebih ke kayak ngomongnya terlalu tinggi kayak gitu. Kalau dari aku, entah kalau cewek lain ya. Nadanya apa sih? Pertama nada bicaranya, terus yang kedua ngomong tinggi itu gini, kayak ini loh aku punya Marah-marah. ini gitu. Apa? Oh, sombong gitu ya. Iya kayak gitu. Kayak aku nih punya BMW gitu. Enggak. Kayak gitu benar-benar. Nih aku nih punya rumah di sini gitu. Oh. Memamerkan harta. Terlalu suka sih sama cowok yang kayak gitu. Tapi kan biasanya kalau orang yang kalau cowok memamerkan harta kan jadi menarik tuh buat cewek tuh. Ih, ini dia punya harta nih, boleh nih. Nah masa? Ilham, Apa Ilham gimana? kata siapa? Apa gimana? Kan ada tuh kan nggak kan aku nggak bilang semua tapi mungkin ada tuh mungkin ada yang jadi menarik buat cewek. Ih, ini mantap nih, dia ada harta. Apa gimana Kalau tuh? itu sih lebih balik lagi ke kepribadian si cewek itu ya. Berarti emang dia orangnya seperti itu. Berarti emang dia orangnya ya istilahnya realistis gitu loh. Ya enggak. Oke. Karena balik lagi kita kan punya sifat dan kepribadian masing-masing. Gak apa-apa gak sih? Gak masalah. Kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya bermasalah di cowoknya, nah itu yang perlu perlu dibenerin antara cewek dan cowok itu kayak gitu. Oke. Itu berarti balik lagi ke sifat pribadi masing-masing ceweknya. Nah, kalau Betul. kalau di Dina tidak kayak gitu. Nah, itu guys. Amin ya, semoga enggak ya. Tapi kalau menurutmu kenapa sih seseorang tuh bisa di ghosting? Emang yang menjadi faktor tuh apa? Mungkin contoh nih, mungkin misalnya cowok nih, kenapa dia di ghosting? Mungkin dia kurang menarik gitu untuk si cewek. Mungkin dari sifatnya atau mungkin dari perilakunya mungkin kurang menarik. Ih, kok dia kayak gitu sih? Atau gimana nih menurut kamu tuh kenapa yang menjadi faktor orang tuh bisa di ghosting gitu? Menurut aku gini, tiap orang pasti Ilham sama Adi juga kan pasti punya kriteria dan tipenya masing-masing ya dalam memilih pasangannya nggak sih?
Iya. Pasti. Iya Itu sih. juga dengan cewek. Jadi cewek cowok itu menurut aku masing-masing punya kriteria dan tipenya masing-masing buat memilih pasangan hidup dia, istilahnya kayak gitu. Entah itu dari sikapnya, entah itu dari sifatnya, entah itu dari tutur katanya, entah itu dari cara dia memperlakukan pasangan dia satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu aja menurut dia nggak cocok ya kenapa enggak? Karena kan kita dalam memilih pasangan itu dipilih dan memilih ya kayak gitu dan menyeleksi Seleksi. kayak gitu dan itu nggak masalah sih menurut aku. Nah, ghosting mengghosting tuh sebenarnya nggak apa-apa selagi dilakukan dengan baik dan benar kayak gitu loh. Ya itu tadi baik lagi. Kalau misalnya Oke. si siapa si gebetanmu ini punya kesalahan atau salah ngomong atau apapun itu ya silakan bilang aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, yang jadi masalah itu kamu ghosting nih, tapi kamu nggak bilang kesalahan si gebetanmu ini apa, kamu tiba-tiba ngilang aja kayak gitu. Nah itu sih yang jadi masalah sebenarnya, kayak gitu. Nah itu, bilang-bilang kalau ngeghosting. Nah, Oh. benar, serius loh, benar. Karena ya itu tadi kalau di aku ya jujur aja di ghosting itu berefek buruk gitu loh, berefek fatal ke akunya. Mungkin kalian ngelakuinnya, bukan kalian, maaf. Mungkin mereka yang waktu itu, Iya pernah yang kok, waktu itu, pernah. Nah, yang pasti waktu itu setiap orang pernah pasti. ya udah nggak apa-apa gitu nggak masalah gitu bodo amat dan dia nggak peduli dengan perasaanku gitu tapi ternyata berefek fatal di aku kayak gitu jadi ya intinya kalau mau mengghosting bilang dulu deh Nah itu gimana cara bilangnya? Mungkin cara mungkin bilang mungkin dari cowok takut gak enak, takut dia malah kebawa ke hati dan malah menyakiti Ah, hatinya. benar tuh. Mungkin jadi besar masalahnya dari yang Jadi kecil ya gitu. mending tinggalin aja. Tapi ternyata menyakiti hati juga. gimana ya gini dalam kita kan punya apa ya punya skill yang menurut aku semua orang pasti punya sih kayak cara ngomong yang baik dan benar bertutur yang baik dan benar nah itu kenapa nggak dimanfaatkan gitu jadi ya kalian bisa memakai bahasa yang baik dan benar selama itu nggak menyinggung dia ya kenapa nggak dilakuin kayak gitu jadi ngomongnya ya bilang aja gimana ya kamu harusnya begini gitu tapi kamu mengomentarin itu tuh ngasih solusi gitu loh paham nggak jadi nggak menyakit Benar. hatinya si cewek ini kayak gitu itu sih kalau aku ya kalau aku ngerasa digituin oh aku bakal oh iya ternyata aku harus evaluasi di situ sih kayak gitu. Oke, misalnya aku sama Dina nih. Nah, sorry ya Hmm. Din, kamu tuh Hmm. terlalu baik buat aku. Oh, jadi kamu maunya aku jahat gitu. Maunya Gimana itu? Tapi bagus sih maksudnya apa tadi kan memberitahu masalah dan memberikan solusi. Kadang tuh orang cuma kasih tahu masalahnya tapi kalau solusi mah nggak ada tuh. ya Ilham Karena gimana? kebanyakan kayak gitu ya nggak ngasih solusi ya. Bener tuh kan. Kayak cuma nyalahin tapi emang kamu ada solusi? Enggak juga sih. Atau mungkin pas ditanya solusi nggak tahu sih. Benar-benar Atau Ada sih orang yang mungkin cowok yang orang yang ngeghosting ini dia itu nggak merasa ngeghosting, atau mungkin orang yang terghosting ini hanya kegeeran aja. Nggak tahu sih. mungkin juga sih. Mungkin tiba-tiba Dina kamu di chat sama crushmu, terus kamu udah senang banget. Tiba-tiba dia hilang. Padahal tuh dia cuma pengen nanya info doang. Ah, Paham. Mungkin atau mungkin ini kamu loh. kira itu dia bakal PDKT. Ternyata enggak. Benar tuh. Kadang mungkin ada yang orang yang biasa aja tapi mungkin dari sisi cewek ataupun dari sisi cowoknya kayak merasa dia tuh perhatian terus merasa di ghosting. Terus sebenarnya mungkin dari sisi cewek ataupun di si cowok yang sebelah ini mungkin biasa aja cuma mungkin dari baper juga kayaknya bisa jadi sih merasa kayak Bisa jadi sih. aku Bisa di jadi. ghosting sih. Terus sebenarnya biasa aja gitu. Kayaknya aku pernah deh di fase itu juga.
Oke, coba mungkin boleh di-spill. Gimana tuh? Menarik. Karena kayaknya dari kayaknya menurut aku banyak sih orang yang mungkin punya pengalaman kayak gitu. Mungkin salah satunya kalau kamu punya bisa di share juga gitu. Mungkin yang lain relate juga mungkin yang dengar. Pernah sih, kayaknya aku ngerasa pernah di fase itu gitu. Jadi aku mikir kayak, aku punya ketertarikan nih ke dia. Nah, karena dianya selalu masuk ke aku, jadi aku mikir kayak, oh kayaknya dia juga punya ketertarikan deh ke aku gitu. Tapi akhirnya dia ngilang kayak gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan Adi sama Ilham tadi, ya berarti emang dia nggak ada niat buat gimana-gimana ke aku. Cuman karena akunya menanggapi yang berbeda, nah aku jadi mikir kayak aku yang di ghosting gitu. Kayak gitu kan berarti kan? Itu aku pernah sih, jujur. Sering ya? Enggak juga. Enggak. Jangan dong. Jujur itu nggak enak banget tau, beneran. Karena balik lagi tadi kamu jadi, kalau aku jadi overthinking kayak, aduh kenapa lagi ya aku gitu, salah apa lagi ya aku gitu loh. Padahal emang sebenarnya nggak ada yang salah, emang ada miss aja di situ. Aku salah nangkep dan dia juga salah memberi pengertian kayak gitu. Jadi balik lagi ke komunikasi itu. Betul. Nah, itu dia. Berarti komunikasi itu sangat penting ya? Iya, Betul, penting guys. sekali. Sampai ada Tapi- program studi ilmu komunikasi. Nah, betul. Kayaknya Tapi Adi mau S2 itu ya? Apa gimana? Gimana? Mau S2 ilmu komunikasi? Iya, kok berhubung komunikasiku selalu jelek ya. Oke, tadi next question. Tapi kalau menurut aku tuh apa ya, selain komunikasi mungkin lebih ke penekanan. Mungkin kalau memang sudah suka ya kenapa nggak bilang aja gitu. Aku suka sama kamu biar nggak ngerasa di ghosting kan. Kalau misalnya ada kepastian mungkin gitu kan. Kalau misalnya nggak suka ya sudah berarti emang dia nggak suka gitu mungkin ya. Supaya nggak ngerasa kok dia kayak suka tapi pas ditanya kok nggak suka apa gimana gitu. Kadang ada fase di mana kita merasa dia suka sama kita, kadang ada fase juga di mana kayak dia nggak suka sama kita gitu. Kayak lebih ke situ sih. Nah, mungkin ini gimana? apa? Mau nanya deh. Tadi kan jadi kan kalau misalnya ada crush datang ke kita chat tiba-tiba, mungkin kita yang kegeeran deh. Nah, ternyata dia itu tidak ada berniat untuk PDKT segala macam. Nah, mau nanya nih, kalau cara kita mengetahui pasangan atau enggak calon pasangan cewek atau cowok, cara kita mengetahui mereka itu lagi PDKT, tahu nggak sih? Kayak gitu. Ya. Tahu nggak tanda-tandanya? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami, Ruang Istirahat, dan Instagram kami, ruangistirahat.id. Sekian untuk part episode kali ini. Stay tune untuk part episode selanjutnya. Bye!